Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-32 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan untuk video ini, kita akan bahas salah satu konsep yang cukup penting ya pada CSS, yaitu mengenai CSS Flexbox. Sebelum kita bahas mengenai CSS Flexbox, kita akan siapkan file latihan dan beberapa style dasar pada elemen HTML yang akan kita gunakan sebagai bahan latihan yang terkait dengan Flexbox. Dari Visual Studio Code, kita akan buat file baru, ya klik tombol ini file. Di sini nama filenya pertemuan underscore 32 ya titik HTML. Sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Nah, di sini kita sudah punya file pertemuan 32 titik HTML. Nah, selanjutnya kita akan buat kerangka dasar dari file HTML ini. Ya, tanda seru seperti ini, kemudian tekan tombol enter di keyboard. Nah, untuk di bagian title ini saya isi dengan CSS Flexbox. Nah, lanjut di bagian body. Di sini, saya akan bikin div dengan nama kelas container. Ya, titik container, lalu tab di keyboard. Kemudian di sini saya enter satu kali. Nah, di dalam kontainer ini, saya akan buat beberapa kelas ya. Nama kelasnya adalah, ini box 1. Ya, lalu tab di keyboard. Nah, ini kan saya buat 4 ya. Ini bisa kalian copy. Jadi ini saya ganti 2. Ini saya ganti 3. Ini saya ganti 4. Ya, box 1, box 2, box 3, dan box 4. Nah, selanjutnya, kita akan siapkan file CSS-nya ya. Kita aktif di folder CSS di sini. Ya. Kemudian, klik tombol ini file. Nama file CSS-nya adalah style underscore 32 ya titik CSS. Ya, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Di sini kita sudah punya style 32 titik CSS. Langkah selanjutnya kita akan koneksikan style 32 ini dengan pertemuan 32 titik HTML. Ya, di atas tag title di sini, kita gunakan tag link, lalu tab di keyboard. Nah, ingat di sini, nilai di dalam atribut hrefnya, itu pertama kali kita cantumkan di sini adalah folder CSS-nya ya. Folder CSS, lalu slash, kemudian kita cari style 32 titik CSS. Nah, ini dia. Saya klik. Oke. Sekarang kita sudah terkoneksi dengan style 32 titik CSS. Untuk sidebar sebelah kiri ini saya hide ya. Dan langkah selanjutnya kita akan coba berikan style untuk kelas kontainer ini ya. Dan kelas box 1 sampai box 4. Nah, kita kembali ke style 32 titik CSS titik kontainer. Kita mulai dari kontainernya dulu. Kita akan berikan beberapa style dasar di sini. Pertama di sini kita tentukan untuk lebar dari kontainer ini ya. Lebarnya di sini coba 500 pixel. Kemudian kita kasih border 3 pixel, ya ukuran bordernya. Kemudian jenis bordernya adalah solid. Kemudian di sini coba kita kasih margin dulu.
Untuk sisi atas dan bawah kita kasih 50 piksel, kemudian kiri kanannya auto. Ya supaya si kontainer ini berada ke tengah web browser ya secara horizontal. Pas selanjutnya, kita akan berikan style untuk kelas box 1 ya sampai box 4. Ini style CSS sama ya. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Box 1, pihak atau dibaca dan ya. Dan kelas box 2 ya. Dan kelas box 3 dan kelas box 4 yang berikan properti CSS yang sama. Ya, atau ini bisa kita lakukan seperti ini supaya lebih mudah dibaca. Ini saya enter. Ini juga saya enter di sini. Dan ini juga saya enter di sini. Untuk box 1 sampai 4, ini saya tentukan juga lebarnya 100 piksel. Kemudian tingginya kita kasih 100 piksel juga. Kemudian background color kita kasih nilai green. Oke, sampai di sini kita coba lihat dulu hasilnya ya. Untuk pertemuan 32 ini. Exportnya ini saya close ya. Oke, di sini kita sudah punya ya. Ini saya buka setengah desktop untuk aplikasi browsernya. Dan setengah desktop untuk visual documentnya. Oke, supaya lebih jelas ya, ini coba kita kasih teks di dalam kotak ini. Di pertemuan 32.html. Nah, setelah tanda kurung siku ini. Di sini box 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Coba saya refresh lagi. Ini sudah ada ya. Kemudian, bisa 32 di CSS. Coba kita berikan margin di sini ya. Margin 5 piksel. Ya, supaya ada jarak antar kotaknya. Saya refresh. Ini sudah ada ya. Margin 5 piksel. Kemudian, coba kita kasih warna untuk tesnya ya. Ini kan defaultnya warna hitam. Coba kita kasih warna yang lebih terang. Coba warna putih. Oke, saya refresh lagi. Ini sudah ada. Coba kita naikkan lagi ya font size. Kita naikkan ukuran hurufnya. 24 piksel. Oke, saya refresh lagi. Oke. Ini sudah jelas ya. 1, 2, 3, 4. Atau kotak 1, kotak 2, 3, dan 4. Oke, nah sekarang kita akan kembali ke topik pembahasan kita yang mengenai CSS Flexbox. Jadi Flexbox itu merupakan model pengaturan layout yang dapat mengatur posisi dan kesejajaran antar elemen atau item ya dalam suatu kontainer. Jadi, sebelum menggunakan Flexbox, ada dua istilah di sini yang harus dipahami. Nah, pertama, ada yang disebut dengan kontainer, ya lalu yang kedua, ada yang disebut dengan item. Secara umum, kontainer merupakan elemen HTML yang di dalamnya terdapat satu ya atau beberapa elemen HTML. Atau setelah ini disebut sebagai parent elemennya. Nah, sedangkan item itu elemen HTML yang berada di dalam suatu elemen HTML. Atau disebut dengan istilah child element. Jadi untuk kontainer di sini bukan berarti karena dia menggunakan nama kelas kontainer ya. Ini bisa saja diganti dengan nama kelas yang lain. Nah, misalnya kelasnya adalah Flexbox. Namun pada intinya, jika suatu kelas atau elemen HTML yang di dalamnya ya terdapat beberapa elemen HTML, maka itu disebut sebagai kontainer.
yang membungkus semua elemen HTML. Jadi sekali lagi, yang membungkus semua elemen HTML itu kita sebut dengan kontainer. Kemudian yang di dalamnya itu kita sebut dengan item atau child element. Nah, setelah kita memahami apa itu kontainer dan item, selanjutnya kita akan coba properti apa saja yang bisa diberikan pada kontainer. Nah, kita kembali ke style 32.css. Nah, ini kelas kontainernya ya. Properti pertama yang akan kita coba di sini yaitu mengenai display. Properti ini harus ada jika suatu elemen HTML akan memakai konsep flexbox. Jadi propertinya adalah display. Dan nilainya adalah flex, lalu titik, koma. Nah, sekarang coba perhatikan, jika saya refresh browsernya, nah, maka kotaknya akan bersunang ke sampingnya secara horizontal, yang tadinya adalah vertikal. Jadi sekali lagi, properti ini harus ada jika satu elemen HTML akan memakai konsep flexbox yang diberikan pada si kontainer. Nah, selanjutnya, ada properti di sini namanya flex wrap. Nah, properti ini digunakan jika ini menetapkan item dalam satu baris atau tidak. Nah, nilainya di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Pertama, itu ada no wrap. Lalu titik koma. Nah, ini jika saya refresh browsernya ya. Nah, ini kelihatan tidak ada perubahan apapun ya. Karena kontainernya masih bisa menampung keempat elemen ini. Nah, coba jika saya tambahkan kotaknya ya. Saya kembali ke pertemuan 32.html. Saya copy ini ya sebanyak 4 kali. Nah, alternative shift, lalu arah pada bawah. Nah, ini saya ganti 5, kemudian 6, 7, itu 8. Oke, sekarang ini saya refresh browsernya. Jadi, properti flex wrap yang dengan nilai no wrap, maka si kontainernya itu terus berusaha menampung semua elemen di dalamnya ya, walaupun semua kotak yang ada dalam kontainer tersebut itu semakin mengecil. Itu no wrap. Nah, jika kita ingin si kotaknya membentuk baris baru, di sini namanya wrap. Saya refresh. Nah, maka kotaknya akan turun ke bawah ya. Ketika dia tidak muat, di sebelahnya maka akan turun ke bawah, membentuk baris baru. Nah, jika no wrap, maka si kontainernya akan terus berusaha menampung semua elemen yang ada di dalam kontainer tersebut. Ya, walaupun nanti kotaknya akan semakin kecil. Nah, selain itu, pada sini ada wrap reinforce. Kayak ini saya refresh browsernya. Nah, sekarang ini kebalik ya. Angka satunya itu berada di baris kedua, ya tepatnya di sudut kiri bawah. Sedangkan angka 8-nya itu berada di baris pertama, tepatnya di sudut kanan atas. Itu wrap reinforce. Jadi properti ini digunakan jika ini menetapkan item dalam satu baris atau tidak ya. Jika ini menetapkan satu baris, maka nilai properti ini adalah no wrap. Nah, properti selanjutnya yang bisa kita berikan untuk si kontainernya, untuk yang flex wrap ini ya, ini saya blok, saya komentari, Ctrl/D keyboard. Ada properti di sini namanya flex direction, yang bisa kita berikan untuk si kontainernya. Ada beberapa nilai properti di sini yang bisa kita isi ya untuk flex direction-nya. Pertama itu ada row. Ini kalau saya refresh ya. Ini tidak ada perubahan ya karena default dari flex direction itu adalah row. Sekarang kalau saya ganti, yang kedua ya, nilai yang kedua ada row reverse. Ini kalau saya refresh browsernya. Nah, maka sekarang susunan kotaknya itu akan terbalik ya. Yang tadinya dimulai dari angka 1 dari kiri.
Nah sekarang, angka 8 dimulai dari kiri. Itu untuk row reverse. Nah selanjutnya, nilai yang bisa kita berikan di sini, ada kolom. Nah kalau ini kalau saya refresh, nah maka yang tadinya kotaknya secara horizontal, sekarang dia secara vertikal, ya bersunang ke bawah ya. Selain ini, ada juga kolom reverse. Ini saya refresh. Yang ke-8-nya dimulai dari atas. Ya jadi ini, nilai yang ada di dalam flex direction. Ini saya komentari. Ini saya refresh. Dan ini kembali normal lagi. Properti selanjutnya yang bisa kita berikan di kontainer ini, ada properti yang namanya justify content. Properti ini untuk mengatur perataan atau kesejajaran antar item di dalam kontainer. Ini secara horizontal ya. Ada beberapa pilihan nilai di sini. Ini yang pertama, ada flex start. Coba di sini kalau saya ganti center. Bisa refresh ya. Ini kalau dilihat, seakan-akan tidak ada perubahan ya. Itu karena si kotaknya memenuhi si kontainer ya. Coba saya hapus kembali beberapa kelas di sini. Misal sisakan 4, saya hapus. Nah. Saya kembali ke start 32. Saya refresh ya. Nah. Dan nilai selanjutnya yang bisa kita isi di sini untuk justify content. Selain cross tab dan center, itu ada space around. Coba kita lihat hasil di browser, saya refresh. Nah untuk justify content dengan space around, maka kotaknya itu akan diberikan free margin yang sama ya. Tiap antar kotaknya. Ya kecuali margin kiri dan kanan. Nah selain ini, space around, ada di sini flex n. Ya flex n. Coba kita lihat hasilnya untuk flex n, saya refresh semuanya. Ini kebalikan dari flex star ya. Ini jika kita lihat hasilnya, kotaknya itu akan didorong di sebelah kanan dan akan menyisakan ruang margin di sebelah kiri. Jika flex star di sini, saya refresh, nah maka kotaknya akan merapat di sebelah kiri dan akan menyisakan ruang margin di sebelah kanan. Nah selanjutnya, ada space between. Coba kita lihat hasil ini. Saya refresh. Dan ini hampir mirip dengan space around ya. Cuma bedanya untuk space between itu hanya akan diberikan free margin antar kotaknya. Sementara untuk margin kiri dan kanan itu tidak berpengaruh untuk space between. Selain ini ada juga space evenly. Coba kalau saya refresh browsernya. Dan space evenly, ini akan memberikan jarak margin yang sama ya. Di sisi sebelah kiri dan di sebelah kanan. Begitu pula dengan antar kotaknya. Nah properti selanjutnya yang bisa kita berikan untuk si kontainer. Dan ini saya komentar lagi untuk justify kontennya. Saya refresh. Dan kembali normal lagi. Ada properti di sini namanya align items. Ya, properti ini untuk mengatur perataan atau kesejajaran antar item yang di dalam sebuah kontainer. Tapi ini secara vertikal. Kalau yang justify content itu secara horizontal. Kalau align items itu secara vertikal. Ada beberapa nilai di sini yang bisa kita coba. Yang pertama kita coba yang center dulu. Kita kembali ke browsernya, ini saya refresh. Ini seakan-akan tidak ada perubahan ya. Karena properti ini ada berlaku untuk mensejajarkan item yang di dalam kontainer secara vertikal. Coba kalau kita tambahkan tinggi untuk si kontainernya ya. Di sini saya kasih properti height di sini.
coba 500 pixel. Dasar face borsanya, maka keempat kotaknya itu akan berada di tengah ya, ke tengah secara vertikal. Ini untuk line items center. Coba nilai yang kedua, ini ada flex star, ya. Saya refresh. Nah, kan kembali ke atas. Pas link ini itu ada flex n. Saya refresh lagi. Nah, maka ini akan didorong ke bawah ya, untuk one item flex n. Jadi di sini ada beberapa nilai properti yang bisa kita berikan untuk properti line items ya. Teman-teman bisa coba salah satu propertinya. Ya, ada selain ada center, kemudian ada flex n tadi, flex star, lalu ada stretch. Ya, teman-teman bisa coba salah satunya. Jadi sekali lagi untuk line item ini, itu untuk mengatur peretaan atau kesejajaran antar item di dalam sebuah kontainer secara vertikal. Nah, selanjutnya, properti yang bisa kita berikan untuk si kontainer, ini saya komentar lagi. Saya kembalikan lagi normal. Untuk hacknya yang ini saya hapus. Oke, kembali normal ya. Properti selanjutnya, itu ada align content. Properti ini digunakan untuk mengatur posisi item di dalam kontainer. Tapi dengan catatan, si kontainernya harus memiliki properti flex wrap dan dengan nilai wrap. Nah, properti ini tidak akan berefek jika flex kontainer ya diatur sebagai no wrap. Nah, selain itu, efeknya baru bisa terlihat jika jumlah item ya di dalam kontainer lebih dari satu baris. Coba kita lihat hasilnya ya. One items, ada berapa nilai di sini yang bisa kita berikan ya. Coba center dulu. Nah, ini kalau saya refresh, ini tidak akan berpengaruh ya, karena untuk menggunakan align content ini, itu kontainer harus memiliki properti flex wrap. Ya, dengan nilai wrap. Kita coba kita aktifkan ini ya, properti flex wrap-nya. Misal blok, Ctrl C lagi. Nilainya sekarang di sini, bukan no wrap ya, tapi wrap. Nah, selain ini, jumlah item yang ada di dalam kontainer itu harus lebih dari satu baris. Jika kita ingin melihat efek dari properti align content, coba di sini kita tambahkan kotaknya lagi. Kita kembali ke pertemuan 32.html. Ini saya blok, saya copy, alternatif save, arah pada bawah. Kecuali saya ganti lagi. Ini saya cukupkan 9 kotak ya. Sekarang kita akan biar rasanya di web browser, misalnya refresh. Coba kita atur tingginya untuk kontainernya. Coba di sini properti height. Kita kasih lagi 500 pixel. Dan kita akan lihat hasil dari properti align content ini dengan nilai center. Coba saya refresh borsanya. Jika di sini saya atur no wrap, saya refresh lagi. Ini tidak ada perubahan ya. Jadi catatannya di sini, untuk menggunakan properti align content, ya, si kontainernya harus memiliki properti flex wrap dengan nilai wrap. Nah, selain itu, efeknya baru akan terlihat jika jumlah item di dalam kontainernya itu lebih dari satu baris. Saya kembalikan di sini, flex wrap nilainya adalah wrap. Ya, jadi ada berapa nilai di sini ya? Selain center, itu ada flex n ya. Cuma kita lihat hasil dari tes ini. Saya refresh. Dan makanya tadi dorong dari atas ke bawah ya. Lalu ada flex start. Refresh lagi. Ini akan merapat ke atas. Selain ini, itu ada space between. Ini saya refresh. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi, teman-teman bisa coba berapa nilai dari align content ini ya. Ya, ada berapa nilai yang bisa kita gunakan. Selain tadi space between, itu ada space around, ya, lalu space evenly. Kemudian itu defaultnya adalah stretch ya. Ini default dari align content ini. Refresh lagi. Untuk align content ini saya blok, saya komentar lagi. Kemudian flex wrap, ini saya komentari.
Sekarang kembali default ya. Tidak ada properti yang lain kecuali display flex. Kemudian ini untuk hacknya, ini saya hapus lagi. Saya refresh lagi. Kemudian untuk kotaknya, saya kembali ke pertemuan 32.html. Ini saya hapus. Ya, saya kembalikan lagi ke 4 ya. Ini saya hapus. Saya refresh. Nah. Jadi, ini properti yang bisa kita berikan pada si kontainer. 6 properti yang wajib di sini ketika kita menggunakan Flexbox itu adalah properti display. Ya, dengan nilai flex. Dan selanjutnya, properti yang bisa kita berikan pada itemnya. Kalau tadi khusus untuk si kontainer. Nah, sekarang untuk item. Properti pertama di sini, itu ada properti yang namanya order. Ya, properti ini untuk mengatur urutan elemen atau item di dalam kontainer. Dan nilai yang bisa diisi itu berupa angka. Misalnya di sini, untuk box 1 ya kita akan tukar posisinya. Ini kelas box 1. Propertinya adalah order ya. Kemudian kita bisa isi dengan angka. Anggaplah box 1 ini saya akan tukar di posisi kotak 4. Dengan size seperti ini. Ya, order 4. Ya, lalu titik koma. Nah, ini kalau saya refresh di browsernya. Ini sudah betul, box 1 itu sudah pindah di posisi angka 4. Nah, akan tetapi, box keempat itu pindah di posisi box ketiga. Sementara, ia mengisi posisi awal dari box 1 itu box kedua. Jadi kenapa seperti ini? Ya, karena sebelum kita berikan order ya, itu sudah ada ordernya. Ordernya adalah 0. Jadi, prinsip dasarnya, box dengan nilai order paling kecil ya akan berada di sisi awal terlebih dahulu. Baru kemudian diikuti dengan nilai-nilai secara bertahap. Angka terkecil adalah 2 ya. Ya 2, lalu 3, lalu 4. Ya kecuali yang box 1 karena kita sudah order 4. Dan jika kita ingin tukar-tukar posisinya, kita bisa lakukan seperti ini. Ini box 2. Kita order di sini. Box 2 itu saya order ke 3. Kita tukar-tukar posisinya. Box. Ini box 3. Box 3. Ini saya order ke box 2. Lalu box 4. Saya order ke angka 1. Nah, sampai di sini kita lihat hasil browser. Nah, di sekarang 4, 3, 2, 1. Jadi ini properti order khusus untuk item yang digunakan untuk mengatur urutan elemen atau item ya di dalam kontainer. Dan selanjutnya, ini saya komentari ya. Bisa refresh, naik kembali normal. Nah, properti selanjutnya yang bisa kita berikan untuk item, itu ada properti yang namanya flex grow ya, atau flex. Ini untuk mengatur ukuran elemen atau item di dalam kontainer. Nah, misalnya di sini, kita akan mengatur ukuran dari kotak 1 ini ya. Jadi, kelasnya adalah box 1. Ya, titik box 1. Ya, propertinya adalah flex. Ya, flex grow. Ya, atau flex seperti ini software ya. Flex 1, lalu titik koma. Kalau saya refresh browsernya, maka box 1 itu akan bertambah ukurannya. Yang lain itu menyesuaikan. Atau di sini saya tambahkan di sini untuk ke box ketiga ya. Propertinya adalah flex 3. Ya, maka box 3 ini akan ditambah ukurannya sebanyak 3 kali lipat. Ini kalau saya refresh browsernya. Nah, yang lain itu menyesuaikannya. Atau coba ini kita hapus untuk lebar untuk setiap kelas boxnya. Ini property width-nya, saya komentari. Saya refresh browsernya. Nah, EDD kita bisa mengatur ukuran sebuah item ya
dengan menggunakan properti yang namanya flex. Jadi ini properti flex untuk items yang digunakan untuk mengatur ukuran elemen atau item di dalam kontainer. Nah, selanjutnya properti yang bisa kita berikan untuk items itu ada properti yang namanya online self. Hal ini untuk mengatur ukuran elemen atau item tertentu di dalam kontainer. Nah, untuk yang properti flex ini ya, ini saya blok. Misalnya komentari. Nah, ada bosannya. Dan saya kembalikan properti lead-nya. Ya, kembali normal lagi. Kemudian untuk kontainer ya, ini akan saya tambahkan properti hack di sini sebelum kita coba mengenai properti online self ya. Coba di sini 500 pixel. Oke, saya refresh. Nah, misalnya di sini untuk box 2 ya. Titik box 2 atau kelas box 2. Nama propertinya adalah online self. Ya, sekali lagi properti ini untuk mengatur items tertentu di dalam kontainer. Nah, ada beberapa nilai properti di sini yang bisa kita coba ya. Coba untuk yang center. Khusus untuk box 2 ya, ini kalau saya refresh. Nah, maka yang bergerak itu cuma box 2-nya ya. Kamu gerak ke tengah. Nah, selain center, ada flex N. Saya refresh bosannya. Nah, maka box 2 itu akan merapat di bagian bawah ya. Kalau saya ganti start, ini akan kembali ke atas. Betul. Jadi ada beberapa nilai di sini yang teman-teman bisa coba ya. Ini ada baseline, ada center, ada flash N, left star, kemudian ada stretch. Jadi itu beberapa properti yang bisa kita berikan untuk itemsnya ya. Ya tadi ada order, lalu ada flex, kemudian ada online self. Dan untuk video selanjutnya, kita akan coba buat latihan yang terkait dengan CSS Flexbox. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.